Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Magda Ranggaini dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen, Universitas Bahauddin Muthari. Di sini saya akan menjelaskan tentang studi kasus konstitusi, di mana salah satu dari kasus konstitusi itu adalah penyalahgunaan narkoba atau narkotika di wilayah Sumeneb. Di Sumeneb sendiri sudah ditemukan beberapa pengguna narkoba yang sangat memprihatinkan. Polres Sumeneb pun sudah menangkap 13,85 gram obat-obatan terlarang di wilayah Sumeneb itu sendiri. Jadi sudah banyak terjadi di wilayah Sumeneb ini sendiri. Jadi penangkapan di Sumeneb sudah ada beberapa orang, yaitu yang sudah tertangkap adalah 6 orang. Itu pun terjadi di lokasi yang berbeda penangkapannya. Seperti penangkapan pertama terjadi di teras Rumah Ayub, Desa Pajagalan, Kabupaten Sumeneb, Senin 17 Januari 2022 sekitar pukul 4 sore. Lalu penangkapan yang kedua itu terjadi di teras rumah Lailatul Qomariah yang ditangkap dengan 5 orang penyabu. Jadi pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 sekitar pukul 03.30 dini hari terjadi penangkapan kedua kalinya sekaligus untuk 5 orang. Jadi di sini ada beberapa barang bukti, yaitu seperti 1 buah kantong plastik klip, narkoba jenis sabu itu seberat 13,6 gram, dan juga 1 buah HP merek Vivo yang digunakan untuk saling berhubungan antara sekomplotan. Yang kedua adalah mobil Suzuki R3 dan juga 1 sobekan plastik hitam yang juga dicurigai ada hubungannya dengan narkotika tersebut yang digunakan oleh si 5 pelaku ini. Jadi semua barang bukti yang sudah ditemukan akan dibawa kepada Polres Sumeneb. Jadi di sini beberapa hubungan dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar yang meliputi tentang narkoba atau obat-obatan terlarang tersebut. Jadi seperti sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, di mana setiap orang harus mempunyai agama dan panutan. Jadi buat sumber pokok kehidupan bagi bangsa Indonesia, jika tidak mempunyai, menjiwai dan mendasari tentang keagamaannya, tidak akan bisa. Lalu sila yang kedua tentang kemanusiaan yang adil dan beradab. Setiap manusia Indonesia harus mempunyai adab dan moral yang baik. Baik itu sendiri adalah manusia adalah makhluk yang beradab dan berbudi luhur yang diciptakan untuk tidak saling merugikan bersama lain. Jika dipikir dari sila 2 ini, kita harus berpikiran bahwa obat-obatan tersebut dapat membahayakan diri kita sendiri. Jika kita pikir panjang, dapat juga membahayakan orang lain. Gitu. Jadi untuk sila selanjutnya yaitu sila ketiga, Persatuan Indonesia. Sila ini bermakna tentang nilai kesatuan dan persatuan. Solusi yang dapat diambil dari sila ketiga ini adalah bersatunya rakyat Indonesia dalam memerangi pengedaran dan penyalahgunaan narkoba tersebut, bukan malah kita yang menggunakan. Jadi jangan sampai kita melakukan. Harusnya kita itu mencegah. Lalu sila keempat yaitu kerakyatan
kebijakan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila yang dapat diambil dari sila ini adalah sila keempat, adanya rasa kepedulian dan tanggung jawab terhadap agar sesama lingkungan tidak terjerumus untuk mengedarkan narkoba tersebut. Lalu yang sila kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini dapat diambil dari sila kelima untuk menghukum pengedar dan pengguna narkoba seadil-adilnya tanpa memandang bulu pejabat ataupun public figure menghakimi pengedar. Analisis kasus teori di Undang-Undang Dasar 1945. Jadi undang-undang yang mengatur tentang narkoba sudah ditetapkan oleh pemerintah supaya memberantas penyalahgunaan zat tersebut. Karena di mana penggunaan bisa mengakibatkan fatal seperti penurunan atau perubahan kesadaran, menghilangkan rasa nyeri 112 dan juga 114, di mana pasal tersebut berisi tentang narkotika. Jadi selain di pasal 112 dan juga 114 itu ada UU nomor 5/1997 mengenai psikotropika. Lalu yang selanjutnya yaitu Undang-Undang 22/19 mengenai narkotika dan hukuman pengguna narkoba di Indonesia paling singkat yaitu 4 tahun dan maksimal hukuman mati. Pemerintah yang konsisten selalu siap melaksanakan pemberantasan narkoba yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, tanpa hak dan melawan hukuman memproduksi, mengekspor atau menyalurkan narkotika golongan 1 dalam menunjukkan beratnya melebihi 1 kilogram dan melebihi 5 batang pohon. Pelaku pidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, pidana penjara paling lama 5 tahun dan paling lama 20 tahun, dan pidana denda maksimum 10 miliar ditambah sepertiga. Jadi kesimpulan dari kasus di atas, narkoba atau yang biasa disebut